warahmatullahi wabarakatuh. Introduce us from Group A. I would like to introduce the name of my group member. We consist of 3 people, namely M2 Bagus Arya Jaya Hadi Kusuma, 3 Nur Septianingsih, and Adiyat Rahman. Here will present core people and talent, promotion and enhancement. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Promotion Enhancement. Ya, langsung saja kita ke daftar isi. Di sini kami daftar isi kata pengantar, bab 1 pendahuluan, yang A membahas latar belakang, B rumusan masalah, C tujuan. Bab 2 berisi tentang pembahasan 1 peningkatan kinerja, 2 aspek kinerja, 3 peran penting dalam sistem kinerja, 4 strategi kinerja dan perancangan, 5 faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Bab 3 berisi penutup atau kesimpulan, daftar pustaka. Ya, di sini langsung saja di sini saya akan membahas bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Menurut seorang ahli bernama Adi, peningkatan berasal dari kata tingkat yang berarti lapisan atau lapisan dari suatu yang kemudian membentuk susunan tingkat. Juga dapat berarti pangkat, taraf, dan kelas. Sedangkan peningkatan berarti kemajuan secara umum. Peningkatan merupakan upaya untuk menambah derajat, tingkat, dan kualitas maupun kuantitas. Peningkatan juga dapat berarti penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik. Selain itu, peningkatan juga berarti pencapaian dalam proses ukuran sifat, hubungan, dan sebagainya. Kata peningkatan juga dapat menggambarkan perubahan dari keadaan atau suatu atau sifat yang etika berubah menjadi positif. Sedangkan hasil dari sebuah peningkatan dapat berupa kuantitas dan kualitas. Kuantitas adalah jumlah hasil dari proses atau dengan tujuan peningkatan. Sedangkan kuantitas menggambarkan nilai dari suatu objek karena terjadi proses yang memiliki tujuan berupa peningkatan. Hasil dari suatu peningkatan juga ditandai dengan tercapainya tujuan pada suatu titik tertentu, di mana saat suatu usaha atau proses telah sampai pada titik tersebut, maka akan timbul perasaan puas dan bangga atau atas tercapainya yang telah diharapkan. Sedangkan kinerja merupakan terjemahan dari etika Inggris, yaitu dari kata performance. Kata performance berasal dari kata to perform yang berarti menampilkan atau melaksanakan. Menurut beberapa ahli, arti kinerja performance memiliki beragam makna. Wibowo mengungkapkan, kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dari pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Jadi dapat dikatakan kinerja merupakan tampilan kerja seseorang tentang bagaimana melakukan pekerjaan dalam proses pencapaian tujuan yang diinginkan dari tampilan atau bagaimana seseorang melakukan pekerjaan, maka dapat diukur secara kuantitatif. Kinerja merupakan refleks dari apa yang dikerjakan, kemudian dapat diungkapkan melalui perilaku yang dimunculkan seseorang. Kinerja merupakan suatu perilaku yang dimunculkan atau diungkapkan pada derajat pekerjaan seseorang. Fathah dalam Bernawi dan Arifin mengatakan kinerja adalah ungkapan kemampuan yang didasari oleh pengetahuan, sikap, keterampilan, serta motivasi dalam menghasilkan
melaksanakan sesuatu. Selanjutnya menurut Darmayanti mengedefinisikan kinerja adalah bagaimana seseorang pegawai melaksanakan pekerjaan atau untuk kerjanya. Dengan kata lain, kinerja dapat dinilai dari apa yang dilakukan oleh seseorang pegawai dalam kerja. Setiap individu memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan jabatan yang dimiliki. Untuk menyelesaikan tugas yang diberikan tentunya harus berdasarkan waktu yang ditetapkan individu. Tidak dikatakan maksimal dalam bekerja jika memiliki perilaku yang baik dalam kinerja. Perilaku yang baik dalam kinerja tentunya harus berkualitas, memiliki kemampuan berinisiatif dan mampu bekerja sama dengan rekan maupun atasannya. B. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud peningkatan kinerja? 2. Apa saja aspek dalam kinerja? 3. Apa peran penting dalam sistem kinerja? 4. Bagaimana strategi kinerja dan perancangan? 5. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja? C. Tujuan masalah. 1. Mengetahui yang dimaksud peningkatan kinerja. 2. Mengetahui aspek dalam kinerja. 3. Mengetahui peran penting dalam kinerja sistem kinerja. 4. Mengetahui bagaimana strategi kinerja dan perancangannya. 5. Mengetahui faktor-faktor mempengaruhi kinerja. Ya, sekian penjelasan dari saya. Penjelasan bab 2 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bab 2. Pembahasan 1. Peningkatan kinerja. Peningkatan kinerja pada bagian kepegawaian merupakan suatu hal yang menjadi tolak ukur untuk mengetahui apakah peran pegawai di dalam suatu fakultas secara keseluruhan telah dilaksanakan dengan baik atau tidak. Peningkatan kinerja pegawai juga merupakan bentuk dan pelaksanaan yang teratur serta menunjukkan tingkat kesungguhan kerja dalam sebuah etika agar pegawai memenuhi kinerja standar yang ditentukan. Oleh karena itu, peningkatan kinerja harus diterapkan secara keseluruhan. Kesuksesan atau kegagalan suatu pekerjaan ditentukan oleh banyak hal. Salah satunya adalah peningkatan kinerja yang dibangun. Peningkatan kinerja dapat dikatakan sebagai cara dari seorang pegawai dalam mengarahkan, mendorong, dan mengatur seluruh unsur-unsur dan kelompok agar dapat mencapai tujuan. Seorang pegawai harus dapat meningkatkan kinerja yang sesuai dengan tingkat yang dimiliki oleh pegawai. Peningkatan kinerja seorang pegawai tentu akan berbeda dengan peningkatan kinerja di bagian kepegawaian yang lain. Salah satu di antara sekian banyak pegawai yang sukses adalah apabila peningkatan kinerja tersebut mampu menjadi kreator atau pencipta dan motivator atau pendorong bagi pegawai lain dengan menciptakan suasana dan budaya kerja yang dapat memacu peningkatan kerja pegawai. 2. Aspek kinerja. Menurut Suparde, tahun 2013, aspek-aspek yang dapat digunakan untuk menilai kinerja adalah sebagai berikut. A. Kemampuan kerja. B. Kerajinan. C. Disiplin. D. Hubungan kerja. E. Prakarsa. Selanjutnya, Michel dalam Darmayanti tahun 2001 mengungkapkan aspek dalam kinerja adalah sebagai berikut. A. Work of quality, yaitu kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan kesiapan. B. Firmness, yaitu berkaitan dengan sesuai atau tidaknya waktu penyelesaian pekerjaan dengan target waktu yang direncanakan. C. Inisiatif, yaitu mempunyai kesadaran diri untuk melakukan sesuatu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. D. Capability, yaitu berhubungan bagaimana kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh bawahan dan bagaimana kemampuan dan dalam memanfaatkan sumber daya atau potensi yang ada. Communication, yaitu interaksi yang dilakukan oleh atasan kepada guru untuk mengemukakan saran dan pendapatnya dalam memecahkan
masalah yang dihadapi. Bernardin dan Russell Utomo et al. Tahun 2006 mengajukan kriteria primer yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja, yaitu 1. Quality merupakan tingkat sejauh mana proses atau hasil pelaksanaan kegiatan mendekati kesempurnaan atau mendekati tujuan yang diharapkan. 2. Quantity merupakan jumlah yang dihasilkan, misalnya jumlah rupiah, jumlah unit, jumlah siklus kegiatan yang diselesaikan. 3. Time length adalah tingkat sejauh mana suatu kegiatan diselesaikan pada waktu yang dikehendaki dengan memperhatikan koordinasi output lain serta waktu yang tersedia untuk kegiatan itu. 4. Cost effectivity adalah tingkat sejauh mana penggunaan daya organisasi manusia, keuangan, teknologi, material dimaksimalkan untuk mencapai hasil tertinggi atau pengurangan kerugian dari setiap unit penggunaan sumber daya. 5. Net for supervision merupakan tingkat sejauh mana seseorang pekerja dapat melaksanakan suatu fungsi pekerjaan tanpa memerlukan pengawasan seseorang, supervisor, atau mencegah etika yang kurang diinginkan. 6. Interpersonal impact merupakan tingkat sejauh mana seorang pekerja memelihara harga diri, nama baik, dan etika di antara rekan kerja dan bawahan. 3. Peran penting dalam sistem kinerja. Tujuan utama dari manajemen kinerja secara keseluruhan adalah memastikan bahwa semua elemen organisasi atau perusahaan telah bekerja sama secara terpadu untuk mencapai tujuan. Sedangkan tujuan manajemen kinerja dan dalam manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah sebagai berikut. 1. Membantu karyawan dalam mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan secara efisien serta dapat mendorong mereka untuk melakukan tugas yang benar. 2. Meningkatkan kinerja karyawan dengan mendorong pemberdayaan karyawan, motivasi, dan penerapan mekanisme penghargaan secara efektif. Meningkatkan sistem 3. Meningkatkan sistem komunikasi dua arah antara supervisor atau manajer perusahaan dan karyawan untuk dapat memperjelas ekspektasi perusahaan tentang peran dan akuntabilitas karyawan dalam melakukan pekerjaan, mengkomunikasikan tujuan, fungsional, dan organisasi, serta memberikan umpan balik yang teratur secara transparan sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan dan pembinaan berkelanjutan. 4. Mengidentifikasi hambatan untuk kinerja yang lebih efektif dan menyelesaikan hambatan tersebut melalui pemantauan, pembinaan, dan pengembangan. 5. Menciptakan dasar untuk beberapa keputusan etikal aktif mengenai perencanaan strategis, perencanaan sukses, promosi, kompensasi, serta pengupahan berdasarkan kinerja. 6. Meningkatkan pengembangan diri pribadi karyawan dan kemajuan dalam karir karyawan dengan membantu mereka untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diinginkan. Ada etika penting yang harus disiapkan untuk mengaplikasikan performance management, antara lain sebagai berikut. 1. Tahap perencanaan. Pada tahap ini harus ditetapkan dengan jelas mengenai tujuan yang hendak dicapai oleh sebuah perusahaan, yakni mencakup target kualitas maupun kuantitas dari output yang dihasilkan. Tujuan yang ditetapkan harus memenuhi kaidah SMART, yakni scientific, measurable, achievable, reliable, dan time-bound. Penentuan tujuan harus mempertimbangkan seluruh aspek penting yang ada dalam perusahaan. 2. Tahap pengelolaan kinerja. Tahap ini merupakan realisasi dari tahapan sebelumnya. Artinya, rencana
kerja yang telah dibuat sebelumnya harus bisa terrealisasi dan bisa mencapai target yang ditetapkan. Pada tahap ini, manajer memiliki peran yang sangat strategis, antara lain mencakup memberikan bantuan yang bersifat praktis sesuai dengan kebutuhan. B. Menjamin bahwa karyawan benar-benar telah memahami terhadap tujuan dan target yang hendak dicapai. C. Memberikan training atau pelatihan sesuai dengan kebutuhan karyawan. D. Menyesuaikan prioritas dan target bila sewaktu-waktu terjadi perubahan. 3. Tahap penilaian. Tahapan ini diperlukan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja masing-masing karyawan untuk mengetahui apakah target telah tercapai atau belum. 4. Penghargaan. Karyawan berhak mendapatkan reward atau punishment berdasarkan kinerja yang telah dicapai. 4. Strategi kinerja dan perancangannya. A. Tentukan tujuan perusahaan. B. Melakukan feedback secara berkala. C. Pembagian kerja yang terstruktur dengan baik. E. Menggunakan teknologi. Terakhir, melakukan evaluasi berkala. 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Kinerja yang secara konseptual merupakan konstruk yang sangat kompleks, multidimensi dan multifaceted. Sudah barang tentu melibatkan banyak faktor untuk mewujudkannya. Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah 1. Faktor individu, 2. Faktor kepemimpinan, 3. Faktor tim kerja, 4. Faktor sistem organisasi, 5. Faktor situasi atau konteks. Saya Tri Rizky Nur Septianingsih. Saya akan menyimpulkan apa yang telah dibahas sebelumnya oleh teman-teman saya. Langsung saja kita mulai. Bahwa kesimpulan dari semuanya yaitu peningkatan kinerja merupakan suatu hal yang menjadi tolak ukur untuk mengetahui apakah peran pegawai secara keseluruhan telah dilaksanakan dengan baik atau tidak. Kesuksesan atau kegagalan dapat dilihat dari peningkatan kinerja yang dibangun. Tujuan utama dari manajemen kinerja secara keseluruhan adalah memastikan bahwa semua elemen organisasi atau perusahaan telah bekerja sama secara terpadu untuk mencapai suatu tujuan. Tahap kinerja ada 3 tahapan. Yang pertama adalah perencanaan, kedua tahap pengelolaan kinerja, dan yang ketiga adalah penghargaan. Baik buruknya kinerja organisasi tentu saja dipengaruhi oleh kompetensi, kemampuan menjalankan tugas, pengetahuan, sikap kerja, komitmen, dan motivasi serta efikasi diri karyawan. Dalam kehidupan organisasi, tidak semua pekerjaan bisa diselesaikan seorang karyawan secara mandiri. Artinya, dukungan rekan kerja menjadi sangat penting. Keempat faktor yang disebut di muka biasa disebut faktor internal organisasi. Keberhasilan sebuah organisasi berprestasi tidak hanya ditentukan oleh faktor internal, tetapi juga faktor eksternal. Faktor eksternal seperti situasi ekonomi, politik, budaya, teknologi, dan persaingan ini memungkinkan organisasinya bekerja dengan baik. Individu karyawan merupakan faktor yang cukup dominan yang mampu mempengaruhi kinerja utamanya. Hal ini sejalan teori kontingensi yang mengatakan bahwa keberhasilan sebuah organisasi bergantung pada kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat salah kata dalam pembuatan video ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.